Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 12 5C14. Di sini kami akan mempresentasikan tugas teknologi web service membangun aplikasi Pigenesia di toko baju Sanomi Store. Sebelumnya, kelompok 6 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Rohmat Dwi Kuncoro dengan NIM 122000384. Yang kedua ada Supriyatna dengan NIM 122000374. Yang ketiga ada Denny Irawan dengan NIM 122000475. Yang keempat ada Rita dengan NIM 122000126. Dan yang terakhir saya sendiri, Siti Fatona dengan NIM 122000384. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja sih yang dibutuhkan dalam program project yang kita bangun. Yang pertama ada front end. Di sini front end kita menggunakan Kotlin. Kotlin sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman modern yang bersifat open source, mudah dan umum digunakan. Selain open source, Kotlin juga bersifat pragmatis dan gratis. Terus yang kedua ada PHP. PHP itu sendiri adalah Hypertext Processor, yang artinya bahasa penulisan skrip yang sebenarnya mirip dengan JavaScript dan Python. Perbedaannya, PHP adalah bahasa yang biasanya digunakan untuk komunikasi si server, sedangkan JavaScript biasanya digunakan untuk front end dan back end. Selanjutnya yang kedua ada kita menggunakan style Bootstrap 5. Yang versi terbaru dari salah satu front-end framework terbaik yang cepat dan ringan. Untuk membantu proses pengembangan website dengan Bootstrap, Anda tidak perlu menulis kode CSS yang panjang karena Anda bisa langsung menggunakan semua elemen yang disediakan oleh Bootstrap itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada JavaScript. Kita di sini menggunakan Vanilla.js. Vanilla.js itu sendiri adalah istilah term atau penggunaan bahasa bila kita menggunakan JavaScript, hanya bermodalkan plain JavaScript tanpa menggunakan third party framework atau library manapun. Terus yang terakhir kita di backendnya menggunakan PHP native ya. PHP native sendiri yaitu merupakan pemrograman web, perpaduan bahasa pemrograman yang didasari dengan bahasa pemrograman PHP yang mana bisa disisipi oleh teks JavaScript sendiri, CSS, Bootstrap, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan server-server apa saja yang digunakan dalam project ini. Yang pertama, Node.js. Node.js adalah platform perangkat lunak yang dirancang oleh Rindal. Node.js adalah runtime untuk lingkungan JavaScript di luar peramban web yang dibangun di atas mesin JavaScript v8. Node.js dapat dijalankan pada Windows, macOS, dan Linux. Keunggulan Node.js yaitu pemrosesan cepat, dapat mengeksekusi kode dengan sangat cepat karena berjalan pada v8 JavaScript engine dari Google Chrome. Library yang lengkap dan menyediakan banyak library atau modul JavaScript yang membantu menyederhanakan pengembangan aplikasi web. Selanjutnya yaitu Linux. Linux adalah sistem operasi sama dengan Windows, iOS, dan macOS. Melansir dari linux.com, sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya perangkat keras yang terkait dengan desktop atau laptop. Sederhananya, sistem operasi mengelola komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Tanpa sistem operasi, perangkat lunak tidak akan berfungsi. Linux memiliki antarmuka grafis dan jenis perangkat lunak yang sama dengan yang biasa digunakan, seperti pengolah kata, editor foto, editor video, dan sebagainya. Linux adalah sistem operasi open source yang paling terkenal dan paling banyak digunakan. Linux adalah perangkat lunak yang berada di bawah semua perangkat lunak lain di komputer, menerima permintaan dari program tersebut dan menyampaikan permintaan ini ke perangkat keras komputer. Linux berbeda dari sistem operasi lain dalam banyak hal penting. Linux adalah perangkat lunak open source, kode yang digunakan untuk membuat Linux gratis dan tersedia bagi publik untuk dilihat dan diedit.
Berdasarkan lisensi open source, Linux tersedia secara bebas untuk siapa saja. Namun, merek dagang atas nama Linux ada pada penciptanya, yaitu Linux Torvalds. Komponen-komponen yang ada pada Linux yaitu bootloader, kernel, inti sistem, daemon, server grafis, desktop environment, dan aplikasi. Macam-macam Linux, yang pertama yaitu Debian, selanjutnya Ubuntu, lalu ada OpenSUSE dan Fedora, Linux Mint, XenOS, Red Hat, Gentoo, Kali Linux, Arch Linux, Puppy Linux, dan Mandriva. Selanjutnya yaitu server arsitektur x86 64-bit. AMD 64 juga disebut sebagai AMD dalam literatur dan dokumentasi mereka sebagai teknologi AMD 64-bit dan arsitektur AMD x86 64 diciptakan sebagai alternatif dari arsitektur IA64 yang sangat berbeda yang dirancang oleh Intel dan Hewlett-Packard. AMD awalnya mengumumkan AMD 64-bit pada tahun 1999 dengan spesifikasi lengkap tersedia pada bulan Agustus tahun 2000. Selanjutnya, MySQL versi 10.3.37 MariaDB SQLite. MariaDB adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL (General Public License). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MariaDB, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. Tanggal rilisnya untuk versi 10.3.37 yaitu 7 November 2022. MariaDB versi 10.3 adalah seri MariaDB sebelumnya yang stabil, dipertahankan hingga Mei 2023, dan evolusi dari MariaDB 10.2 dengan beberapa fitur yang sama sekali baru yang tidak ditemukan di tempat lain dan dengan fitur yang di backport dan diimplementasikan ulang dari MySQL. Di sini saya akan menjelaskan ya tampilan atau halaman dari aplikasi Project REST API. Di sini untuk halaman utama ya atau halaman produk, di sini diisi dengan berbagai macam produk yang kita jual di aplikasi. Di sini kita ada contohnya ada 5 barang atau 5 produk. Di antaranya ada gamis, manset, kaos kaki, legging, dan bros. Ya, di sini juga ada kategorinya. Nah, untuk kategorinya sendiri ini ada muslimah, ada aksesoris, dan terdapat juga untuk harga produknya. Nah, terus di sini ada button tas atau keranjang. Di sini fungsinya untuk menambahkan produk tersebut ke keranjang, dan untuk button lab atau gambar lob ini itu fungsinya untuk melihat lebih detail produk yang ada di halaman ini. Nah, setelah kita klik button lob atau button detail, di sini kita mendapat ya halaman. Nah, di sini ada untuk penambahan jumlah kuantiti ya yang akan kita beli. Terus setelah kita tentukan berapa yang akan kita beli, nah di sini kita bisa tambahkan add to cart atau menambahkan ke dalam keranjang. Nah, selain itu di sini ada tombol untuk share. Jadi ini untuk fungsinya untuk share ke media lain di aplikasi ini. Terus di sini ada yang button lock
yang kedua yang berwarna merah itu untuk menyimpan ke favorit. Nah, nantinya ketika kita udah menambahkan produk tersebut ke dalam troli atau tas belanja, nah nanti di sini kita akan ke halaman chat atau belanja. Nah, di sini akan diperlihatkan barang-barang yang tadi kita klik dan akan kita beli. Nah, di halaman keranjang belanja juga atau halaman di sini ketika kita berubah pikiran tidak menjadi membeli, nah di sini kita bisa remove untuk mengeluarkan produk tersebut ke luar keranjang atau ke luar cat yang akan kita beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Kuncoro. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembuktian penggunaan REST API pada project yang kami buat. Yang pertama, ini adalah project yang sudah diupload. Kemudian di sini ada source code yang telah kami buat. Yang pertama adalah list project get ya. Di sini ada API menuju ke card list dan kita akan membuktikannya menggunakan Postman. Ini pertama adalah get. Dari website ini kita akan mengambil data card yang ada pada database. Nah, di sini terlihat kita sudah mendapatkan data yang kita minta. Kemudian delete, kita akan mencoba menghapus card dengan ID 16. Card ID 16. Data berhasil dihapus, kemudian kita cek. Data sudah hilang. Seharusnya di sini juga hilang. Kemudian kita akan mencoba menambahkan data ya. Data berhasil diproses, kemudian kita cek card ID 18 dengan nama tes ya. Data berhasil ditambahkan. Ya, sekian, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.